Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan persiapan perekrutan asesor baru yaitu asesor akreditasi tahun 2021. Mengingat pengalaman saya diklat asesor cukup luar biasa berat. Karena itu perlu persiapan yang matang bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses. Karena itu ikuti langkah-langkah dan penjelasan secara sekilas dari video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe-nya silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan asesor, saya acungkan jempol kepada Pak Ketua Ban SM Pusat dan jajarannya yang telah mendesain sebuah pelatihan yang menurut saya baru kali ini saya merasakan pelatihan yang seketat ini, dan hasilnya juga sangat luar biasa, ya kan? Untuk pendaftaran persyaratannya harus benar-benar fix, ya kan? Kemudian setelah pendaftaran seleksi lolos seleksi pertama, kemudian akan seleksi tes, Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi tes ini benar-benar sangat luar biasa. Mungkin orang berkata daring gampang, faktanya tidak mudah, ya kan? Ini yang saya rasakan, dan bahkan kita keluar dari Zoom itu aja kita langsung dikasih peringatan, ya toh? Sangat ketat sekali. Nah, untuk itu kalau Bapak Ibu nggak siap, nah itu banyak yang gagal. Dan pengalaman yang kemarin dari pendaftar yang sebanyak itu yang lulus juga sedikit sekali, ya. Karena itu ini memerlukan persiapan yang matang, Bapak Ibu, ya kan? Seperti itu. Nah, saya hanya menyarankan kalau melihat dari jumlah sekarang ya yang akan diterima, untuk syarat persyaratan untuk mendaftar mungkin perlu sedikit, yaitu membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Ban SM. Kemudian mengisi daftar riwayat hidup, artinya harus dipersiapkan daftar riwayat hidup. Kemudian memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dari semua jurusan, berpengalaman di bidang pendidikan minimal 5 tahun minimal, ya. Kemudian memiliki keterampilan dasar dalam mengoperasikan Microsoft Office, ya, ini misalkan Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel atau PowerPoint. Nah, itu wajib, Bapak Ibu. Nggak bisa itu akan kelabakan, ya, akan kelabakan. Nanti akan repot sendiri dalam tesnya, dalam pelaksanaan kita menjadi asesor. Kemudian yang berikutnya usia minimal 30 tahun dan maksimalnya 58 tahun. Karena kalau sudah lebih dari 58 tahun ini tidak bisa mendaftar, ya. Kalau yang masih punya sertifikat yang masih berlaku mungkin sampai 60 tahun mungkin masih bisa, tapi kalau mendaftar sudah tidak bisa. Kemudian berdomisili di wilayah tempat kita tinggal, ya, sesuai dengan wilayahnya. Karena di masing-masing provinsi itu jumlahnya beda-beda kuotanya yang akan diterima. Kemudian yang kedua, mendapat rekomendasi dari atasan yang tempat bertugas. Artinya ada surat rekomendasi nanti dari tugas dari atasan, dan itu nanti formatnya disiapkan dari Ban. Kemudian berbadan sehat, nanti kita harus periksa ke dokter, benar-benar periksa, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Kemudian tidak sedang menduduki jabatan struktural. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ketentuan pendaftaran yang pertama, calon asesor berasal dari unsur dosen pengawas widya iswara, kemudian pelatih guru dan lain sebagainya, ya. Kemudian pendaftar menulis surat lamaran ditujukan kepada Ketua Ban SM, kemudian mengisi riwayat hidup yang telah ditetapkan di sana tempatnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian dari jadwalnya, pengumuman dan pendaftaran calon peserta itu pada tanggal 1 sampai 14 April. Jadi selama 14 hari ini Bapak Ibu silahkan mendaftar segera, ya, disiapkan dari sekarang. Kemudian seleksi administrasi 15 sampai 16 nanti akan diseleksi. Yang nggak lolos ya otomatis akan terdelete, ya. Kemudian batas akhir pengumuman hasil seleksi administrasi itu 16 April 2021, itu seleksi administrasi. Di sini perlu dicermati, Bapak Ibu. Ban SM ini sekarang sudah saya acungkan, benar-benar saya acungkan jempol. Seleksi administrasi itu nggak bisa karena kawan, kan nggak bisa. Saya sudah tahu ada yang misalkan karena kawan tetap nggak lolos, nggak bisa, ya. Jadi seperti itu. Walaupun itu mungkin kawannya dari anggota Ban atau pengurus Ban provinsi atau dari pusat, nggak bisa. Pokoknya seleksi nggak memenuhi syarat, nggak bisa, ya. Jadi benar-benar dipersiapkan.
Jadi menjadi tantangan, kalau menurut saya menjadi tantangan kita mencoba mendaftar gitu ya, seperti itu. Kemudian tes substansi pada tanggal 24 April. Nah, Bapak Ibu, ketika saya di situ pengumuman hasil tes substansi pada tanggal 27 April, kemudian wawancara, penetapan hasil seleksi oleh BAN, kemudian pengumuman calon asesor dan lulus seleksi ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau ngelihat dari sini nanti kalau sudah lulus seleksi baru Bapak Ibu akan didiklat ya, didiklat. Dari seleksinya menurut saya sangat luar biasa, hebat, menurut saya hebat sekali Bapak Ibu. Karena itu benar-benar ya, saya mengatakan begitu karena nggak bisa main-main Bapak Ibu. Apapun orang mengatakan katanya masa mau jadi asesor yang ditanyakan masalah matematika, sebenarnya bukan matematika, tapi konsep cara berpikir kritisnya yang diambil itu Bapak Ibu. Sehingga di sini dituntut betul-betul Bapak Ibu harus menyiapkan diri. Andai kan enggak lolos Bapak Ibu. Apalagi persaingannya banyak. Lampung kebetulan ini ada 60 ya kuota yang sekarang. Lebih sedikit dari sebelumnya, yang sebelumnya ada 170-an. Sekarang 60. Persaingannya banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu enggak siap-siap betul, nah itu resikonya ya, seperti itu. Nah ini artinya apa? Bapak Ibu benar-benar harus mempersiapkan diri dari konsep belajar, terutama apa? Dilihat kalau dari pengalaman yang sudah itu konsep dasar logika matematika kita, logika berpikir ya, logika berpikir kita itu diuji yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga diuji mungkin dari segi kemampuan tentang pengertian sekilas tentang akreditasi, tapi dengan akreditasi yang baru Bapak Ibu. Kalau akreditasi yang lama masih iya, akreditasi yang lama itu kan hanya sekedar di batas di dokumen ya. Kalau sekarang nggak bisa, dokumen lengkap itu belum tentu bisa C Bapak Ibu ya. Dokumen lengkap itu belum tentu bisa C. Ya, karena itu Bapak Ibu harus mempersiapkan. Jadi gimana ini nanti? Karena kemampuan asesor akan dituntut bagaimana kita bisa mewawancarai, mendapatkan dokumen, mendapatkan performance sekolah itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, itu harapannya seperti itu. Sehingga dibutuhkan seorang asesor yang benar-benar mampu nanti menggali data itu dengan benar. Tatkala itu tidak, ya selesai sudah ya kan. Gitu. Nah, sehingga akan menjadi akreditasi seperti yang lama kembali. Nah, ini tentunya perlu persiapan, perlu belajar, ya toh. Nah, saya pernah Bapak Ibu mengulas terkait ini di bulan-bulan kemarinnya, bulan November itu ada di YouTube saya. Jadi Bapak Ibu kalau yang memang ingin mulai dari awal bagaimana konsep-konsep yang harus dipelajari ya, seperti apa contoh-contohnya seperti itu. Tapi bukan berarti nanti soalnya kayak gitu, bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi konsep bahwa Bapak Ibu akan alur pikirnya itu akan dibawa. Dan ini menurut saya jos Marco Jos, ya toh. Dan saya punya keyakinan nanti dari Pak Tony dari Ketua BAN Pusat sudah menyiapkan soal-soal yang baru yang tapi konsepnya tidak akan jauh beda. Karena itu benar-benar bisa merubah, bisa membuat kita konsepnya dapat gitu ya. Nah itu cara berpikir kritisnya itu dapat sekali menurut saya seperti itu. Nah untuk itu, yang nanti menginginkan atau contoh-contoh bagaimana pembahasan soal-soalnya seperti apa, kenapa banyak sekali yang tidak lulus, kenapa seperti itu, nah itu nanti bisa dilihat di contoh-contoh soal atau pembahasan soal-soal yang ada di YouTube saya, yaitu Bapak Ibu bisa buka nanti di Tini, di browsing paling atas Bapak Ibu nanti Tini.cc sukses kemudian garis bawah atau underscore kemudian asesor. Saya ulang, Tini.cc sukses underscore asesor. Nah itu. Mudah-mudahan nanti tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa masuk, nanti di bawah judul ini akan ada link Bapak Ibu, link pendaftaran, link terkait kuota, link terkait pembahasan soal-soal nanti ada di bawah YouTube ini. Barangkali Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pengalaman baik Bapak Ibu, pengalaman yang sangat luar biasa. Jangan kaget, tesnya sangat luar biasa ketat, kemudian waktu pelatihannya sangat ketat sekali. Karena menurut saya baru kali ini saya rasakan bahwa pelatihan yang seketat ini gitu ya. Ini cukup luar biasa dan saya sangat menghargai, dan ini menurut saya sangat sangat baik, dan harapannya ke depan pendidikan itu memang harus berani merubah seperti ini. Semua dari lini semua. Hanya ada mungkin dari para
pejuang pendidikan, atau mungkin dari para pakar pendidikan, atau para pengamat pendidikan, atau mungkin dari Kementerian Pendidikan, ya kan. Selama kita pendidikan itu tidak terpusat kembali, artinya di daerah, yaitu kan tentunya intervensi daerah itu sangat tinggi, dan ini menurut saya sulit bagi Pak Menteri untuk mendorong sekuat-kuatnya, itu agak sulit sekali ya, karena memang banyak mau tidak mau ya, itu himpitan politik itu selalu mesti ada dimanapun. Udah saya yakin kan mesti ada seperti itu, karena memang ya mau nggak mau lah, mau penerimaan perekrutan kepala sekolah, perekrutan kalau guru mungkin sekarang sudah JBT dari pusat. Nah, maksud saya seperti itu. Kalau bisa seperti itu baru tokcer ya, tapi kalau masih perekrutan kepala sekolah juga masih seperti yang lama, ya artinya intervensi politik akan menjadi lebih kuat, dan bukan karena kompetensinya. Nah, harapan ke depan mungkin harapannya seperti itu, bisa menjadi lebih baik. Nah, itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan manfaat informasi ini Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.